Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi wabarakatuh. Bapak. Gimana? Ya, selamat Hari Raya ya. Mohon maaf lahir batin ya. Masih Syawal nih. Yang namanya Syawal siapa ini? Gimana lebarannya? Alhamdulillah di rumah Pak. Di rumah? Nggak mana-mana kamu? Jogja Pak. Gimana kemarin UTS-nya? Merasa lancar atau ada yang sulit kemarin? Mantap, Pak. Mantap apanya? Mantap sulit atau mantap gimana ini? Sulit, Pak. Kok sulit? Apa yang sulit apa? Contohnya apa yang sulit? Kebanyakan Pak soalnya. Kebanyakan. Reaksi semua, Pak. Ya, ya reaksi. Sampai nanti UTS nanti mungkin ya reaksi karena di basicnya organik ya reaksi kimia gitu. Pak nggak ada absen kok Pak. Tuh, belum absen tuh? Di Spada nggak ada tempat buat absen. Belum ada, Pak. Di absen. Oh, bentar Belum ya. bisa, Saya cek. Pak. Ya, saya cek bentar. Nanti saya. Coba dicek. Udah bisa absen belum? Sambil kita mulai perkuliahannya ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang karboksilat dan karboksilat, star dan turunannya ya. Jadi di sini hari Minggu ke-8 ini, pertemuan ke-8 ini, saya akan menggantikan Bu Mahreni. Sambil kalian absen ya.
Sudah ini semua ya, sudah bisa dilihat semua ya. Sudah, Pak. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan flashback sedikit ya, atau ya kita coba ingat-ingat dulu. Jadi ada aldehid sama keton yang di bab sebelumnya sebenarnya sudah kita bahas. Tapi di sini nanti kita singgung sedikit ya. Jadi ada aldehid, keton, karboksilat dan turunannya, termasuk ester ya. Nah, jadi mungkin ini adalah gugus atau gugus senyawa yang memang cukup penting gitu ya. Jadi selain mungkin golongan alkohol, eter gitu ya. Nah, jadi asam karboksilat ini penting karena mungkin juga di kehidupan kita tiap hari juga kita mungkin sering, tapi sering kita jumpai, cuma mungkin kita tidak sadar gitu. Nah, pertama ada yang namanya gugus karbonil. Jadi kalau kalian ketemu senyawa C seperti ini, keton ini ya. Jadi ini bisa ditemui di keton atau aldehid. Jadi gugus C rangkap ikatan C dan O yang rangkap ganda, rangkap 2 ini ya. Nah, ini namanya gugus karbonil. Nah, jadi bisa kita temui di aldehid, keton, terus mungkin karboksilat atau bahkan gugus ester gitu, atau mungkin ya ester dan turunannya gitu. Jadi senyawa ini namanya gugus karbonil. Jadi gugus ada banyak, ada gugus hidroksil, karbonil. Jadi ada banyak gugus itu. Ada metil, etil gitu ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tata nama, sedikit menyinggung tata nama gitu ya. Jadi ini adalah apa ya? Ini adalah nama umumnya gitu ya. Nah, sedangkan yang di kolom kedua itu adalah rumus umum. Jadi kalau kalian lihat ada RCOX itu ada halida asam atau asam halida gitu ya. Nah, ini ada contohnya di kolom ketiga itu adalah strukturnya, bentuk strukturnya. Sedangkan kolom keempat itu adalah nama trivial atau nama dagang gitu ya. Jadi bukan nama IUPAC gitu ya. Jadi nama yang apa ya, untuk dijual belikan di pasaran umum ya, atau di masyarakat gitu ya. Nah, namanya ada seperti ini. Nah, termasuk di sini ada anhidrida asam asetat gitu ya. Kalau kalian masih ingat mungkin dalam kemarin praktikum kimia organik sintesis aspirin. Nah, ini kan dipakai untuk reaktan gitu, salah satu reaktan. Nah, kita pakai anhidrida asam asetat. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini rumusnya. Nah, dia termasuk golongan atau kelas anhidrida asam. Rumus umumnya seperti ini. Nah, sedangkan ini kita flashback sedikit. Jadi mungkin di praktikum kimia organik kita juga sudah bahas gitu ya. Nah, jadi ada etil asetat, itu dia juga cenderung bisa terhidrolisis gitu ya. Jadi reaksinya bisa bolak-balik gitu ya. Jadi kalau kita punya asam asetat kita reaksikan dengan etanol dengan katalis asam gitu ya. Entah itu berupa katalis asam sulfat ya, atau asam yang lain, cenderung bisa berubah menjadi ester gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita punya ester terus ada air terhidrolisis dengan adanya katalis yang sama asam, dia juga cenderung balik membentuk produk lagi berupa asam asetat dan etanol. Nah, jadi reaksi ini cenderung bolak-balik. Mana yang lebih disukai itu tergantung dari laju reaksinya ya. Jadi kita juga tidak bisa prediksi kalau tidak ada data ya kinetika, data mungkin misalnya molaritasnya dan lain-lain gitu. Jadi tapi makanya kita gambarkan atau kita simbolkan dengan tanda panah 2 seperti ini gitu. Nah, ini menandakan kalau reaksi ini cenderung bolak-balik gitu ya. Nah, ini kita flashback sedikit, flashback sebentar lah. Nah, jadi untuk aldehida gitu ya, atau gugus alkanal gitu ya. Nah, tata namanya sama seperti kemarin ya. Jadi dilihat dari tempatnya COH itu di mana gitu ya. Itu yang jadi patokan untuk menghitung C yang nomor 1 gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, sedangkan isomer dari alkanal yaitu keton, senyawa golongan keton. Nah, ada imbuhan on gitu ya. Jadi atau bisa kita sebut sebagai alkanon gitu ya. Nah, seperti ini.
Sedangkan untuk karboksilat juga sama. Tata namanya adalah dilihat dari C nomor 1 yang ada gugus karboksilat ini ya, gugus hidroksil dan gugus ini tadi karbonil ya. Jadi ada 2 gugus kalau untuk karboksilat. Jadi satu adalah karbonil ini C yang berikatan lengkap O, dan satu lagi gugus hidroksil ya. COH ini adalah gugus hidroksil. Nah, jadi asam karboksil ini adalah gabungan dari 2 gugus tadi, karbonil dan hidroksil. Nah, jadi tata namanya dimulai dari COOH ini ya. Ini dianggap sebagai C nomor 1. Nah, sama sebenarnya dengan yang tadi disebutkan, ini juga bisa dibilang masih nama-nama trivial gitu ya. Nah, asam asetat, asam propeniat, butirat gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah aldehidanya gitu ya. Jadi kalau aldehida ini kita oksidasi, itu akan berubah menjadi yang di sebelah kiri ini. Nah, ini adalah bentuk oksidasinya. Nah, kalau ini direduksi juga sama. Kalau asam karboksilat kita reduksi, kita akan dapatkan aldehida. Nah, jadi reaksinya juga bisa cenderung bolak-balik, tergantung kesetimbangan reaksinya. Jadi kita mau arahkan kemana? Atau kita pengen produknya itu berupa karboksilat atau aldehida gitu. Nah, ini sama. Kemarin kita sudah bahas letak atom C alfa, C beta, C gamma gitu ya. Nah, kita kemarin juga sudah bahas. Ini sama, masih keton kemarin gitu ya. Nah, ini apa ya? Ini adalah nama-nama trivial dari tadi asam-asam karboksilat tadi. Ada asam formiat yang paling rendah gitu ya. Jadi asam karboksilat yang paling sederhana itu adalah asam formiat. Nah, jadi seperti ini rumus umumnya ya. CO2H2 gitu ya. Nah, jadi rumus umumnya seperti ini. Atau kita bisa sebut sebagai asam semut gitu ya. Jadi karena kalau kalian mungkin pernah apa ya istilahnya semut itu apa ya mematikan semut gitu ya. Terus kalian coba cium baunya gitu ya. Nah, itu baunya ya sama bukan sama, memang itu bau dari asam formiat gitu ya. Karena semut menghasilkan asam formiat gitu. Jadi kalau kalian pernah cium bau semut yang mungkin sudah kalian nggak sengaja apa ya matikan gitu ya. Nah, ya baunya seperti itu. Itu asam formiat seperti itu. Nah, terus cuka juga sering kalian mungkin dapatkan di dapur gitu ya. Nah, ada lagi mentega, keju. Nah, itu kadang-kadang ada kandungan asam propionat. Jadi kalau kalian cium bau mentega, keju ya paling enggak sebenarnya kalian sudah mencium bau asam propionat gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada seperti kambing, nah itu lihat ada proat, kaprilat, kaprat, ya itu adalah asam-asam yang memang dihasilkan dari metabolisme kambing. Jadi kalau kalian makan daging kambing atau lemak yang ada di kambing gitu ya, nah kadang-kadang baunya kan khas gitu. Nah, bau yang khas itu ya ini adanya asam-asam ini, jadi asam kaproat, kaprilat atau bahkan asam kaprat gitu ya. Nah tergantung mana yang dominan. Nah, ini mungkin juga dibilang sering dijumpai, tapi ya mungkin kalau di kehidupan kita sehari mungkin ya nggak sering dijumpai gitu ya. Mungkin yang sering dijumpai adalah asam benzoat dan asam akrilat gitu ya. Jadi kalau asam benzoat ini mungkin kalian hampir semua makanan kalian yang dikemas atau yang pabrikan gitu ya, itu mungkin akan ada tambahan asam benzoat gitu ya sebagai pengawet. Nah, jadi kalau kalian lihat ingredients atau komposisinya, nah mungkin asam benzoat ini hampir selalu ada gitu ya. Kalian lihat ingredients dari masing-masing roti, entah itu makanan kaleng atau apapun gitu ya. Jadi hampir selalu ada gitu. Nah, kalau akrilat ya kita bisa temukan kadang-kadang di pengrajin atau apa gitu ya. Jadi mungkin 2 asam ini cukup sering kita temui. Tapi kalau untuk para toluat atau ortoftalat itu mungkin cukup jarang gitu ya. Nah, kalau kalian tidak di dunia industri mungkin jarang menemui 2 asam ini. Gitu. Meskipun sebenarnya penggunaannya juga cukup banyak. Gitu. Nah, ini ada contoh nama IUPAC dan trivial gitu. Jadi kalau IUPAC-nya adalah asam 2-bromobutanoat, kami hitungnya dari sini, C nomor 1, nomor 2, ini ya ini C nomor 2 gitu ya, 2-bromobutanoat gitu ya. Ini
ini salah ini, jadi 3 ini mestinya, bukan 2. Terus ini ada, kalau kita trivial, kita bisa bilang sebagai asam alfa butirat. Gitu. Jadi letaknya di C alfa. Gitu. Nah, jadi hampir sama sebenarnya. Kalau kita kemarin di alkanal atau aldehid, kita ada C alfa, C beta, C gamma, atau bahkan C omega gitu. Nah, sama di sini juga sama. Kita masih bisa menggunakan aturan alfa, beta, gamma, dan omega itu untuk memberi nama. Gitu. Nah, jadi sama. Nah, soal-soal seperti ini nanti kalian coba gambar sendiri gitu ya, di ya coret-coretan atau di kertas gitu ya. Nah, jadi ketika ujian, ya, kebanyakan dari kalian masih cukup banyak yang salah gitu ya. Entah itu diminta menggambar atau diminta memberi nama gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang masih bingung memberi namanya itu dari mana yang prioritas, karboksilat kah, atau mungkin alkohol atau mana ya. Jadi kebanyakan dari kalian masih belum bisa menentukan gugus mana yang diprioritaskan gitu. Nah, jadi hampir semuanya lah secara keseluruhan untuk tata nama masih belum ini ya, masih perlu kalian belajar lagi gitu ya. Nah, gugus karbonil yang tadi kita sudah lihat C berikatan tangkap dengan O itu sifatnya polar gitu ya. Nah, dan sama hidroksil C yang berikatan dengan OH itu juga cenderung bersifat polar. Jadi sama, karena karbonil polar, hidroksil polar, maka gugus COH di asam karboksilat ya pasti sangat polar gitu ya dibandingkan dengan ekornya. Kemarin kan juga sempat ada pertanyaan mungkin pas di UTS gitu ya. Nah, alasannya apa? Nah, ada yang menyebutkan makin panjang makin tidak larut air gitu kan. Nah, kenapa? Tapi kenapa gitu kan ya? Itu harusnya jawabannya ada beberapa jawaban gitu ya. Jadi nggak hanya dari rantai gitu ya. Jadi kalau kebanyakan jadi kan juga kemarin membahasnya hanya sebagian mengatakan kalau rantainya panjang ya pasti non polar gitu ya. Padahal bukan itu intinya. Nah, ini sama. Jadi kalau kalian lihat gugus COH, gugusnya asam karboksilat, ini yang paling asam karboksilat yang paling sederhana, asam formiat, sampai C6 gitu ya, asam benzoat. Ini bentuknya diikat oleh benzen gitu ya. Jadi ketika diikat oleh benzen, didihnya cukup tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat dari atas ke bawah, mulai dari rantai lurus sampai yang diikat oleh benzen, cenderungnya adalah naik gitu. Nah, dan sama sebanding dengan apa ya, hampir sebanding dengan titik leleh. Kalau kalian lihat titik lelehnya juga cenderung naik gitu. Jadi seolah-olah ada korelasi antara biji dengan titik leleh. Gitu. Nah, dan kelarutannya sebaliknya cenderung turun gitu ya. Makin panjang dan makin banyak rantai benzen, nah, kelarutan dalam airnya cenderung turun. Jadi yang semula mungkin asam formiat itu sangat larut dalam air, ketika kita punya asam valerat, kaproat, sampai benzoat gitu ya, kelarutan dalam airnya sedikit. Nah, makin kecil gitu ya. Jadi makin kecilnya kenapa? Ya, mungkin banyak gitu ya alasannya, karena faktor ruang. Gitu ya. Nah, terus halangan sterik dan lain-lain. Jadi banyak. Terus kepolaran banyak. Jadi kalian perlu meninjau atau kalau di ujian gitu ya ditinjaunya dari banyak hal gitu ya. Mana yang lebih memungkinkan gitu ya. Yang logis gitu ya. Nah, ini kelarutannya sangat makin panjang, makin kecil di air atau pelarut polar yang lainnya. Nah, ini kita flashback sedikit juga. Jadi kemarin di aldehid itu kita bisa sintesis dari alkohol primer gitu. Kalau keton kita harus ingat keton itu bisa
disintesis dari alkohol sekunder gitu. Jadi kalau alkohol primer itu pasti menghasilkan aldehid, tapi kalau alkohol sekunder itu pasti menghasilkan keton gitu ya. Nah, dan reaksi-reaksi untuk aldehid dan keton itu sama seperti yang sudah kita bahas kemarin di pertemuan 7 kalau nggak salah ya. Nah, sama, ada substitusi nukleofilik dan elektrofilik gitu ya. Nah, detailnya kan kalian bisa cek lagi di PowerPoint yang sebelumnya gitu ya. Jadi perbedaannya seperti apa sih? Ada SN1, ada SN2 gitu ya. Ada E1, ada E2 gitu ya. Nah, kemarin juga sama. Ketika di ujian apa ya? Jadi ketika diminta membuat mekanisme reaksi, ya kebanyakan ada yang masih cenderung A plus B jadi C gitu ya. Nah, ada juga yang A plus B jadi C itu betul gitu ya. Tapi ada juga yang A plus B jadinya macam-macam gitu. Nah, ada juga yang jawabannya A plus B, tapi mereka reaksinya nggak jelas gitu. Jadi ada banyak versi gitu. Jadi untuk mekanisme reaksi, makanya penting karena kalian harus tahu mana yang mungkin bermuatan parsial positif, terus posisi katalis itu gimana gitu ya. Kalau misalnya menggunakan katalis itu apa dulu yang harus pecah dari katalis gitu. Dia sebagai donor proton atau mungkin donor elektron gitu ya. Jadi kalian harus pelajari dulu. Terus setelah donor proton atau elektron itu arahnya kemana? Apa yang diserang? Setelah apa yang diserang, apa yang putus gitu ya. Setelah putus, apa yang diikat lagi gitu ya. Nah, jadi paling nggak kalau ada mekanisme atau diminta membuat mekanisme reaksi ya paling nggak ada kapan dia donor, kapan dia akseptor, kapan dia mana yang sebagai katalis itu harus kelihatan gitu. Jadi, nah kalau dia pakai katalis, berarti di hasil akhir reaksi itu kan ada katalis yang diperoleh kembali gitu. Nah, itu yang penting. Jadi kalau kalian diminta mengerjakan soal dan itu menggunakan katalis, ya tunjukkan fungsi katalis di mana sih. Nah, ini sama. Jadi kalau ada reaksi dengan air gitu ya, ini adalah keton. Kalau kita reaksikan dengan air gitu ya, itu bisa jadi seperti ini. Dengan katalis asam gitu ya. Jadi ini adalah katalis asam. Sama, reaksinya juga bisa bolak-balik, juga bisa mengalami hidrolisis gitu ya. Jadi kalau aseton terhidrolisis, dia bisa jadi alkohol gitu ya. Nah, kalau terhidrolisisnya lebih, nah jadi kalau di sini kita gambarkan hidrolisisnya itu berlebih gitu. Jadi itu bisa menjadi diol gitu, senyawa diol. Nah, kalau enggak ya mungkin cukup jadi 2 propanol gitu ya. Tapi karena katalisnya mungkin asamnya terlalu kuat atau bahkan jumlah molekul air ini cenderung berlebih gitu ya. Nah, jadi dia bisa menjadi 2 propanol. Nah, 2,2 propanadiol ya. Jadi, maaf, jadi 2,2 propanadiol. Tapi kalau katalisnya cenderung asam lemah dan mungkin molekul airnya ini cenderung sedikit gitu ya. Nah, mungkin kemungkinannya bukan terbentuk 2,2 propanadiol, tapi kemungkinan yang terbentuk adalah 2 propanol gitu ya. Nah, sama. Ini juga aldehid. Ini adalah formaldehid atau pengawet gitu ya, yang kita umum digunakan untuk pengawetan mayat gitu ya. Kalian mungkin sering lihat kadaver gitu ya. Nah, biasanya ruang kadaver ya ini. Kalau kalian cium baunya kan bau kas gitu ya. Ya bau kasnya adalah formaldehid gitu ya, atau ya pengawet yang mengawetkan ya baik itu organ tubuh atau bahkan makanan gitu ya. Tapi dalam arti bukan yang kita konsumsi gitu ya. Nah, sama ketika dihidrolisis juga bisa membentuk senyawa diol gitu. Kalau katalisnya asamnya terlalu kuat atau molekul airnya jumlahnya berlebih. Gitu. Nah, ini sama, ini hidrogenasi. Jadi reaksi-reaksi ini sebenarnya kita flashback aja sebentar. Jadi sebelum kita nanti ke asam karboksilat dan ester gitu. Nah, jadi ini kalau ini adalah katalisnya adalah nikel gitu. Nah, kalau ini reaksi hidrogenasi. Jadi umumnya yang dipakai adalah katalis yang dipakai adalah golongan-golongan transisi gitu. Nikel, platina gitu. Nah, sama ini kalau kita punya aldehid, kita oksidasi jadinya adalah asam karboksilat. Tapi kalau aseton
atau golongan keton itu tidak bisa dioksidasi lebih lanjut gitu. Jadi tidak bisa menjadi asam karboksilat atau mungkin ester gitu. Jadi kalau alkohol kita oksidasi jadi aldehid, aldehid kita oksidasi jadi karboksilat. Nah, tapi kalau keton atau golongan keton ini ya, kalau kita oksidasi, kita punya asam atau kita punya KMNO4, ya tetap dia tidak akan berubah menjadi senyawa lain. Nah, ini esterifikasi, tadi di awal juga sudah. Jadi tadi di awal adalah contohnya adalah antara etanol tadi ya. Nah, ini sama, kalau asam karboksilat ketemu dengan golongan alkohol, kita berikan asam dan sedikit panas gitu ya. Nah, jadinya ester. Ini kan sudah kalian pelajari di praktikum kimia organik yang pertama gitu ya. Nah, itu ada sintesis ester gitu ya. Nah, jadi sama, asam asetat ditambahkan dengan etanol gitu ya. Nah, ketika masih ada sisa asam, ya dia bisa balik lagi gitu ya. Jadi reaksinya cenderung balik. Nah, jadi reaksi baliknya sama, membentuk karboksilat dan alkohol. Nah, ini ada contoh soal. Nanti coba dikerjakan. Jadi semakin banyak contoh soal yang ada di PPT ini dikerjakan. Dan jangan lupa, kalian coba buka buku yang sudah di-share itu. Jadi buku-buku yang sudah di-share itu, yang di Google Drive itu, kalian coba pelajari, karena di situ banyak materi-materi yang memang cukup up to date gitu. Jadi kalau kalian belajar dari PPT saja, pasti sangat kurang gitu ya. Nah, jadi sebaiknya kalian tambahkan, belajar dari buku-buku itu gitu ya, karena itu lebih update dan lebih detail. Nah, bentar ya.
Nah, maaf ya, jadi ada. Nah, jadi kita kembali lagi soal-soal seperti ini kalian perlu coba kerjakan gitu ya nanti. Jadi kerjakan karena mungkin siapa tahu kalau ada kuis kedua atau bahkan UAS nanti kalian bisa lebih siap gitu ya. Jadi coba dimaksimalkan nanti ya di kuis kedua dan UAS gitu ya. Karena menurut saya nilai kalian kemarin di kuis 1 dan UTS masih kurang maksimal gitu ya. Jadi harapannya nanti di kuis 2 dan UAS bisa dimaksimalkan gitu ya. Belajarnya lebih lagi ya. Nah, sekarang kita kenal ada yang istilahnya ada asam dwibasa gitu. Yang dimaksud asam dwibasa itu adalah asam yang memiliki dua basa gitu. Nah, makanya disebut dwi karena dwi itu kan artinya dua gitu. Nah, contohnya asam oksalat gitu. Nah, asam oksalat ini namanya asam gitu ya, asam oksalat gitu. Nah, disebut dwibasa karena di sini kalian lihat di kiri dan kanan itu ada dua OH gitu ya. Ada dua OH. Itu nah, jadi karena ada dua OH ini makanya namanya dwibasa gitu. Nah, ini adalah dua basa. Nah, asam oksalat ini kalau makanan yang ada kandungan asam oksalat dan kalian tidak sengaja atau mungkin tidak tahu itu ada asam oksalatnya gitu ya, dan kalian makan gitu ya atau termakan gitu ya. Nah, biasanya indikasinya adalah kulit kalian itu gatal gitu atau badan kalian merasa gatal gitu. Nah, sekarang yang cukup ngetren adalah ini, kalau mungkin kalian pernah dengar istilahnya ada umbi porang gitu. Nah, umbi porang itu isinya adalah glukomanan gitu ya. Tapi di umbi porang ini kandungan asam oksalatnya cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau kalian biasanya makan ketela pohon atau mungkin makan singkong gitu ya, itu kan bisa kalian makan gitu. Tapi ini sama, ini juga umbi yang dari tanah gitu. Ini mungkin ukurannya tapi ukuran umbi porang ini sangat besar gitu. Mungkin ukuran bola basket gitu. Nah, itu kalau itu kandungan glukomannya tinggi, orang-orang biasanya pengen ngambil itunya. Tapi umbi ini tidak bisa dimakan langsung gitu ya, atau tidak bisa dimasak biasa gitu ya. Seperti kebanyakan kalau kalian masak singkong atau ketela pohon gitu ya. Atau mungkin ubi cilembu gitu ya. Nah, tidak bisa dimakan langsung ya, karena kandungannya ini asam oksalatnya tinggi gitu. Jadi kalau kalian ingin coba ya makan langsung gitu ya, ya efeknya mungkin kalian akan terasa gatal gitu. Nah, tapi di sisi lain asam oksalat ini cukup penting untuk reaktan gitu ya. Dan harganya cukup mahal gitu ya. Nah, jadi kalau kalian beli asam oksalat ini per 100 gram atau per 1 kilo gitu ya, harganya sudah cukup fantastis gitu. Nah, jadi meskipun dia toksik untuk kita, tapi sebenarnya untuk industri dia penting gitu. Misalnya untuk industri cat atau untuk industri elektroplating atau untuk mencegah korosi gitu. Nah, asam oksalat ini juga bisa gitu ya. Nah, jadi dia juga bisa sebagai racun atau toksik untuk kita, tapi belum tentu toksik atau racun untuk lingkungan gitu. Nah, jadi itu gambaran kira-kira ya. Jadi ada asam oksalat, ada asam malonat gitu. Yang sama pasti asam-asam ini yang ada di sini yang kita sebut namanya trivial ini, ortoftalat gitu, asam adipat, glutarat, suksinat gitu ya. Ini mempunyai dua gugus basa gitu. Ada dua OH, kalau kalian bisa gambar. Jadi kalau kalian mungkin suksinat, glutarat, adipat sama ortoftalat ini, kalian lihat ortoftalat ini misalnya. Di sini di bawah ini ada OH, di atas ini juga ada OH. Ada struktur cincin benzen gitu. Nah, ini namanya ortoftalat. Nah, nanti kita akan belajar ada orto, ada meta, ada para gitu. Nah, ini ortoftalat. Nah, jadi kalau kalian ingin coba gambar suksinat, glutarat sama adipat, ya mungkin bisa coba kalian coret-coret gitu ya. Bener nggak sih ada dua gugus OH gitu, ada dwi basa. Kalian bisa ngecek gitu. Nah, untuk membuat asam karboksilat macam-macam. Salah yang nomor satu bisa dari alkil halida gitu. Contohnya di sini adalah asetil klorida. Kalau kita punya asetil klorida, kita punya air gitu ya, itu bisa jadi asam asetat juga gitu. Nah, tentunya menggunakan katalis gitu ya. Tidak serta merta kalian hanya ngaduk asetil klorida dan
air gitu ya, tiba-tiba jadi asam asetat gitu ya. Jadi reaksinya bukan spontan, jadi perlu bantuan katalis juga. Nah, dan produk sampingnya adalah asam klorida gitu. Nah, ini cair, jadi produk sampingnya berupa cair. Jadi asam asetat cair, asam klorida yang dihasilkan ini juga cair, bukan gas ya. Nah, terus bisa jadi dari anhidrida. Jadi kalau ini ada anhidrida misalnya, bisa jadi dari situ gitu ya. Anhidrida kita reaksikan dengan air juga dengan adanya katalis. Dengan adanya katalis. Nah, itu bisa jadi asam karboksilat juga gitu ya. 2 asam karboksilat gitu ya. Kalau anhidrida kita reaksikan dengan air gitu ya. Jadi pecahnya di ini. Ya, entah itu di sini atau di sini ya. Nah, nanti terbentuk 2 asam karboksilat, 2 mol atau 2 molekul asam karboksilat gitu. Nah, biasanya juga katalis yang kita pakai adalah asam gitu. Yang paling sederhana ya mungkin asam sulfat gitu ya, atau asam nitrat gitu ya. Nah, tapi cenderung yang dipakai adalah asam sulfat karena toksisitasnya lebih rendah gitu ya, dibandingkan dengan asam nitrat gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh kegunaan gitu ya. Misalnya asam format itu untuk ini penggumpal lateks. Jadi kalau kalian mungkin tahu apa ya, semacam getah gitu ya. Nah, itu bisa digumpalkan untuk jadi lateks gitu ya. Jadi kalau ada getah pohon atau apa gitu ya. Nah, terus ada lagi bisa digunakan sebagai campuran dalam pembasmi hama gitu ya. Tapi sekarang format ini juga untuk campuran pembasmi hama mungkin sudah tidak terlalu digunakan gitu ya. Karena sudah ada substituen lain gitu ya, selain asam format yang lebih efektif gitu. Nah, sedangkan untuk asam asetat ini kan masih sering kita jumpai, baik itu di rumah kita gitu ya, untuk masak atau untuk keperluan dapur gitu ya, ataupun di industri gitu ya. Nah, di industri juga macam-macam asam asetat gunanya. Bisa untuk pelarut, bisa untuk prekursor sintesis senyawa yang lebih kompleks gitu ya. Nah, ini asam oksalat tadi. Nah, kegunaannya juga cukup banyak gitu ya. Jadi asam oksalat ini biasanya dikonversi atau kita temukan di alam itu bentuknya bukan asam oksalat gitu. Karena bentuk asam oksalat ini cenderung tidak stabil gitu. Makanya dia cenderung berupa natrium oksalat atau kalsium oksalat itu. Nah, kalau kalian bentuk kristalnya nanti seperti jarum gitu. Jadi kalau kalian nanti dapat natrium oksalat atau kalsium oksalat, terus kalian coba lihat, sebenarnya dilihat dengan mata telanjang mungkin bisa. Jadi bentuknya seperti jarum gitu, menyerupai jarum gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kalau masuk ke tubuh kalian itu rasanya gatal gitu ya. Jadi jarum ya, jadi bayangkan jarum-jarum itu menusuk ini ya, menusuk ya pencernaan kalian, menusuk peredaran darah gitu ya. Nah, bayangannya seperti itu. Nah, terus ada lagi asam sitrat gitu ya. Kalau ini kan sitrun gitu ya. Kalian bisa beli di bahan-bahan kimia, toko kimia atau mungkin di pasaran gitu kalian bilang sitrun ya, itu maksudnya asam sitrat gitu. Nah, itu biasanya untuk pengawet gitu. Nah, biasanya kalau kalian beli makanan kalengan, entah itu buah yang dikalengkan, entah itu mungkin cemilan gitu ya, biasanya ada tambahan asam sitrat di ingredients-nya gitu. Nah, stearat itu turunan dari lemak gitu ya, asam stearat. Nah, itu biasanya digunakan untuk membuat lilin gitu ya. Sebentar ya. Nah, ini gambaran. Jadi kalau tadi tentang karboksilat, sekarang adalah tentang ester. Jadi kalau kemarin kan kita sudah belajar aldehida itu bisa disintesis atau bisa dirubah jadi apa gitu. Bisa disintesis jadi apa dan bisa dirubah menjadi apa. Gitu. Kalau ini sama, ini adalah layout gitu. Layout atau gambaran. Ester itu kita bisa dapatkan dari mana sih? Nah, jadi ester itu kita bisa dapatkan dari anhidrida dengan asam karboksilat gitu ya. Kita akan dapatkan ester atau dari nitril
kita bisa sintesis dari nitril, atau kita bisa sintesis dari alkohol, atau kita bisa sintesis dari karboksilat atau ester lain gitu. Nah, sedangkan ester kalau jumlahnya banyak gitu ya, terkumpul atau dia bereaksi dengan ester lain gitu, itu bisa membentuk yang namanya poliester. Poliester itu adalah polimer gitu. Polimer yang berisi gugus atau turunan dari ester gitu. Jadi bentuknya sangat kompleks karena namanya polimer. Jadi berat molekulnya juga berapa kali itu tergantung dari apa ya, meruahnya strukturnya itu. Jadi bisa N-nya sampai 2 atau mungkin bisa 1000, 100 gitu ya. Nah, itu adalah poli gitu ya. Namanya poli biasanya identik dengan lebih dari 3 gitu ya. Jumlah esternya gitu. Nah, ini sama. Ini kita untuk metil benzoat gitu ya. Jadi kalau kita reaksikan asam benzoat, ini adalah asam karboksilat gitu ya. Nah, asam benzoat ini adalah contoh dari asam karboksilat. Kita reaksikan dengan metanol, alkohol gitu ya. Dengan tambahan katalis asam, misalnya kita di sini pakai asam sulfat. Nanti kita akan memperoleh ester gitu. Namanya adalah metil benzoat plus air gitu. Nah, kalau kita hidrolisis lagi juga sama, kita bisa dapatkan asam karboksilat kembali gitu ya. Nah, ini ada panah. Kalau dihidrolisis dengan H2O berlebih ya tadi ceritanya sama, kembali lagi membentuk produk, membentuk raw material gitu, bahan awal ya, reaktan awal asam benzoat dan metanol. Kalau kita esterifikasi dengan metanol berlebih akan membentuk produk metil benzoat atau ester gitu ya. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti ini gitu. Nah, di sini OH itu, ya ini OH dan H itu adalah reaktan, bukan katalis. Jadi katalisnya adalah H+ tadi. Jadi katalisnya adalah asam sulfat. Kalau kita menggunakan sulfat gitu. Nah, katalisnya adalah itu. Tapi OH di sini bukan katalis gitu. Nah, ini adalah reaksinya kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita tadi ada reaksi asam benzoat dengan metanol, kita reaksikan ya kira-kira gambarannya seperti ini gitu. Jadi OH ini bisa jadi sini, metanol sininya. Nah, ini metanol ini CH3-nya sudah berikatan dengan asam benzoat, membentuk metil benzoat itu ya. Jadi OH-nya dari situ gitu ya. Nah, kalau kita buat berlebih air lingkungannya ini berlebih ya terbentuk lagi, terhidrolisis gitu ya. Kita dapatkan asam benzoat lagi gitu. Nah, plus metanol ini. Nah, ini reaksi hidrolisis sebenarnya. Jadi ini bukan mekanisme reaksi, tapi ini adalah ya ringkasan gitu. Ringkasan reaksi hidrolisis dari ester gitu. Nah, ini juga kalian nanti buktikan. Jadi kalian bisa buktikan apa sih reaksi hidrolisis dari ini senyawa ini gitu ya. Nah, nanti kalian akan dapatkan sama. Ini kan kalau kalian lihat, ini kan sebenarnya ada di praktikum kimia organik yang bab 1 itu ya, pertama itu. Antara asam asetat dengan etanol gitu ya. Nah, jadi sama kalau kalian reaksikan asam asetat dengan etanol bentuk etiletanoat gitu ya. Etiletanoat kalau terjadi reaksi hidrolisis dengan adanya H2O yang berlebih ya akan kembali lagi membentuk karboksilat dan alkohol sebagai bahan awal reaktan tadi gitu. Nah, ini sama. Jadi kalau kita ini adalah nitril gitu ya. Kalau tadi adalah mungkin gugus karboksil, ini adalah gugus nitril. Jadi kita bisa sintesis karboksilat dari senyawa nitril gitu ya, turunan nitril gitu. Nah, dengan sama kita berikan aqueous atau air gitu ya dalam lingkungan yang sifatnya asam atau katalis asam gitu. Nanti kita akan dapatkan ester juga. Nah, ini contohnya adalah vinyl acetonitril. Itu bisa jadi asam vinyl asetat. Nah, ini adalah contohnya. Jadi gugus nitril CN ini nanti akan lepas gitu. N-nya khususnya N-nya ini akan lepas gitu, substitusi gitu. Jadi
substitusi menjadi gugus yang semula gugus nitril CN ini, CN yang berikatan rangkap 3 ini nanti akan berubah menjadi ini, gugus karbonil dan gugus hidroksil. Ya. Jadi adanya gugus karboksil dan gugus hidroksil. Nah, paling tidak nanti di senyawa aromatik itu. Jadi ini sebenarnya sudah termasuk senyawa aromatik. Jadi yang tadi kita pelajari ini ada metil benzoat, ada fenilasetonitril. Ini adalah termasuk senyawa aromatik. Jadi poin-poin utama yang perlu kalian pelajari adalah paling tidak tata nama. Ada aturan tata namanya seperti apa, terus reaksi-reaksi yang terjadi, misalnya ada reaksi substitusi, ada reaksi eliminasi gitu ya. Nah, nanti kan perlu pelajari. Nah, jadi kalau kita belajar sekarang adalah tentang senyawa aromatik yang paling sederhana itu adalah benzen. Nah, kita bisa tuliskan benzen itu seperti ini, atau bentuk seperti ini, atau lingkaran gitu. Nah, atau 3 ikatan rangkap, atau lingkaran dengan 6H gitu. Kita bisa gambar seperti ini. Jadi kalau ada gambar seperti ini ya kalian harusnya sudah menangkap kalau ini adalah benzen gitu. Kemarin juga sama. Ketika ujian ada yang bilang sikloheksan itu benzen atau sebaliknya gitu ya. Ada yang menyebut benzen itu ya sikloheksan gitu ya. Padahal kan berbeda. Kalau sikloheksan di cincinnya sama 6 gitu. Cincinnya 6. Hanya saja sikloheksan tidak memiliki ikatan rangkap. Kalau benzen memiliki 3 ikatan rangkap. Nah, bedanya di situ. Nah, yang lebih lagi, ini ada klorobenzen. Nah, 1 gugus halida kloro gitu ya. Ada nitro, ada anilin. Anilin itu adalah benzen yang terikat dengan gugus Na2. Itu namanya anilin. Nah, ini ada para nitrotoluen. Nah, jadi kalau ada ketemu gugus seperti ini, nitro itu aja yang jadi substituennya gitu. Jadi toluen yang terikat, jadi benzen yang terikat SCH3 itu namanya toluen gitu. Nah, sedangkan letaknya ini ketika berhadapan itu namanya para. Gitu. Nah, sedangkan meta itu letaknya ada selisih 1. Ya. Jadi antara 2 gugus ini itu ada selisih 1, itu namanya meta. Gitu. Kalau orto ya berdampingan gitu ya. Jadi CH3 dan nitronya itu berdampingan, itu namanya orto. Nah ini sama. Ini kan tinggal memberi namanya dari mana gitu. Sesuai dengan kalau kita kemarin kesepakatannya adalah penjumlahan yang paling kecil gitu. Sebisa mungkin yang paling kecil gitu ya. Nah, ini beberapa benzen tersubstitusi ya. Jadi toluen tadi yang ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan benzen yang terikat CH3 itu namanya toluen. Karena ini ada nitro, berarti kita beri namanya adalah urutan ini ya, urutan tertingginya itu masih ada di benzen yang terikat dengan CH3 gitu. Itu yang utama. Jadi utamanya adalah benzen CH3, baru nitro ini sebagai gugusnya, bukan CH3 yang sebagai gugusnya ya. Jadi kalau kalian ketemu CH3 dan NO2, prioritas utama ada di CH3 gitu. Nah, kalau ada benzen yang terikat OH, itu namanya fenol. Kalau ada benzen yang terikat 2 CH3, 2 metil gitu ya, itu namanya silen. Nah, karena ini letaknya sejajar atau berhadapan gitu ya, itu namanya parasilen. Ini parasilen. Nah, kalau NH2 namanya anilin. Jadi nama ini tadi mana tadi? Nah, ini kalau ada NH2 ini adalah anilin. Kalau ada seperti ini adalah stiren. Kalau direaksikan lebih lanjut, bisa jadi polimer ya, namanya polistiren. Nah, ini adalah asam benzoat, tadi kita sudah bahas gitu. Ini benzil alkohol, dan ini asetopenon gitu. Nah, ini adalah gugus asetonya ya. Nah, ini ortoklorotoluen. Nah, CH3 yang utama, prioritasnya tinggi ada di CH3, bukan di Cl-nya.
Jadi ini ada orto, ada meta, ada para. Nah, ini juga orto karena letaknya berdampingan gitu ya. Orto di bromobenzen. Nah, kalau ada alkil halida dengan OH, prioritas utamanya ada di OH gitu ya. Makanya namanya para klorofenol gitu. Nah, jadi ini ada beberapa turunan. Jadi kalau tadi ada silen, ya ini silen, ini juga sama. Di sini ada silen. Nah, ini ada metasilen, ini ada ortosilen. Nah, bentuk-bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, ini kalau diminta memberi nama ya, kalian nanti harus bisa gitu ya. Mana yang utama gitu ya. Nah, kalau di sini yang utama adalah anilin, NH2 gitu ya. Sedangkan CH3 sebagai gugus ya, sebagai gugus fungsi ya. Makanya namanya 2,4 dimetil anilin. Nah, bukan CH3 ini yang diutamakan gitu ya. Jadi yang diutamakan adalah anilin antara CH3 dan NH2. Sedangkan ini namanya adalah bromobensil klorida. Karena letaknya berhadapan, makanya namanya adalah para, gitu. Para bromobensil klorida. Gitu. Nah, nanti kalian bisa buktikan untuk soal-soal ini, apakah gambarnya sudah betul. Jadi gambar yang di bawah ini sudah betul atau belum gitu ya. Jadi nanti kalian buktikan gitu. Nah, karena mungkin nanti ketika ujian, soalnya juga nggak sesimpel ini gitu ya. Mungkin juga yang sudah kalian alami sebelumnya gitu. Mungkin soalnya juga strukturnya mungkin panjang, kalau mungkin strukturnya nggak panjang, tapi gugusnya banyak, atau mungkin ada variasi lain gitu ya. Jadi, tapi kalau kalian sudah tahu prioritas tertinggi yang mana, urutan prioritas yang tertinggi yang mana, ya harusnya tetap bisa gitu ya. Meskipun strukturnya tuh di utak-atik seperti apapun ya, tetap bisa gitu. Nah, ini sifat fisik. Ya. Jadi kalau kita bahas, sifat fisiknya cenderung non-polar. Gitu. Nah, karena memang bisa dilihat dari ikatan tangkap. Gitu. Di benzen ikatan tangkapnya ada 3. Gitu. Jadi karena ikatan tangkap dan bentuknya adalah aromatik, cincin aromatik. Gitu. Nah, jadi selain ada ikatan tangkap, juga karena dia berbentuk cincin, ya cenderung sifatnya pasti non-polar. Gitu ya. Nah, dan cincin benzena ini stabil sifatnya. Jadi untuk dipecah atau untuk memutus ikatan rangkap yang ada di benzen itu sangat sulit. Jadi ikatan rangkap yang bisa diputus biasanya cenderungnya di luar strukturnya benzen. Nah, jadi bukan di benzennya yang putus. Jadi untuk memutus ikatan rangkap di benzen itu butuh energi yang sangat tinggi atau bahkan butuh treatment atau perlakuan khusus. Jadi nggak mudah untuk memutus ikatan rangkap yang ada di benzen untuk menjadikan ikatan tunggal atau bahkan membuka cincinnya benzen gitu. Nah, tapi benzen ini biasanya bisa digunakan sebagai pelarut gitu. Tapi akhir-akhir ini penggunaan benzen sebagai pelarut juga cenderung sangat jarang gitu ya, karena ya sifatnya yang toksik dan karsinogen gitu ya. Jadi karena sifatnya toksik dan karsinogen, benzen ini sekarang dihindari dan cenderung digantikan oleh senyawa-senyawa lain yang lebih ramah. Gitu. Jadi misalnya ada heksana gitu, atau toluen gitu. Meskipun sama, toluen juga cenderung toksik, tapi toksisitasnya lebih rendah dibandingkan dengan kalau kita menggunakan benzen gitu. Nah, ini reaksi-reaksi dengan di benzen sama sebenarnya. Jadi reaksinya ada substitusi, ada eliminasi juga. Nah, kita pelajari dulu reaksi substitusi. Hampir sama. Di sini kita butuh elektrofilik gitu ya, yang bermuatan positif gitu ya. Nah, nanti dia akan ketika ada reaksi substitusi, ya kira-kira seperti ini. Ketika si elektrofil ini menyerang benzen di salah satu sisi benzen, nanti reaksi itu akan lambat. Jadi reaksi dari benzen membentuk ion benzonium ini, itu reaksinya berjalan lambat. Nah, dari ion benzonium membentuk produk benzen tersubstitusi tadi, entah itu apa gitu ya, entah itu anilin, entah itu mungkin fenol gitu ya, itu reaksinya cenderung berjalan lebih cepat.
Jadi reaksi produk menjadi zat antara atau transisi gitu ya, itu cenderung lambat. Tapi dari reaksi transisi membentuk produk, reaksinya berjalan lebih cepat ya. Nah, terus ada lagi reaksi halogenasi gitu ya. Jadi ini ada mekanisme reaksi gitu. Jadi antara benzen dengan Br2 menggunakan katalis FeBr3. Nah, jadi di sini ada Br2 karena Br itu ada dua Br gitu ya. Pasti salah satunya ada yang jadi parsial positif dan satu lagi jadi parsial negatif. Nah, ini ada kesetimbangan. Jadi yang semula Br2 ini bereaksi dulu dengan katalis ini. Nah, jadi seperti ini. Br plus dan FeBr4 negatif gitu. Nah, Br plus tadi itu baru bisa menyerang benzen. Nah, cenderung lambat membentuk ion benzonium dulu gitu ya. Nah, ketika ion benzonium sudah terbentuk, nah ini cenderung lebih cepat. Nah, H plus yang dari sini akan lepas gitu ya, membentuk produknya ini. Nah, lepasnya kemana? Kembali lagi ke sini, FeBr4 membentuk HBr, ini biasanya berupa gas gitu ya, sama FeBr3. Nah, ini bukan F2Br3 ya, jadi FeBr3. Katalisnya diperoleh lagi. Nah, ini namanya mekanisme reaksi. Jadi membuktikan katalis itu di akhir reaksi ya diperoleh lagi. Karena katalis itu tidak bereaksi ya. Jadi dia mempercepat reaksi, menurunkan energi aktivasi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Itu prinsip katalis. Nah, dan di akhir reaksi pasti harus diperoleh lagi. Kalau di akhir reaksi dia tidak diperoleh lagi, ya namanya bukan katalis gitu. Nah, ini sama. Nah, ini menggunakan katalis asam sulfat. Nah, untuk mensintesis nitrobenzen. Nah, dari benzen direaksikan dengan asam nitrat dengan bantuan katalis asam sulfat. Harapannya pengen terbentuk produk berupa nitrobenzen. Nah, kira-kira gambaran reaksinya seperti ini. Jadi reaksi nitrasi, namanya reaksinya adalah nitrasi, yaitu reaksi antara asam nitrat dengan benzen. Gitu. Reaksinya adalah reaksi nitrasi. Nah, sedangkan ini adalah reaksi alkilasi. Nah, yang umum dikenal itu adalah reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Ya. Namanya Friedel-Crafts berarti Friedel-Crafts ini adalah penemunya. Gitu. Nah, dia menemukan reaksi ini adalah reaksi antar alkilhalida dengan benzen gitu ya, menggunakan katalis AlCl3. Jadi kalau kita gunakan reaksi seperti ini dengan katalis AlCl3 itu adalah reaksi yang namanya alkilasi Friedel-Crafts. Karena penemunya ya ini dua orang ini gitu ya, Friedel dan Crafts gitu ya. Nah, contohnya ini benzen dengan isopropil klorida dengan katalis AlCl3. Jadinya adalah ini isopropil benzena. Nah, ini contoh dari mekanisme reaksi Friedel-Crafts. Jadi sebenarnya banyak, alkilasi itu sangat banyak, tapi yang umum, maksudnya yang mungkin kalian kalau membaca nanti ada istilah Friedel-Crafts gitu ya, itu ya berarti alkilasi gitu. Tapi secara umum reaksi alkilasi sangat banyak. Kalau kalian misalnya nanti cek di buku yang kemarin sudah di-share di Google Drive gitu ya, alkilasi sangat banyak. Jadi tidak hanya Friedel-Crafts gitu. Friedel-Crafts ini mungkin yang paling proven dan mungkin sudah sangat cukup tua gitu ya, saya cukup dikenal gitu. Nah, ini nanti bisa kalian buktikan sendiri. Jadi AlCl3 di sini fungsinya bukan sebagai reaktan, jadi ini adalah sebagai katalis dan letaknya harusnya bukan di sini, ya mungkin di atasnya panah gitu, AlCl3 gitu. Nah, bentuknya ini. Ini sama. Ini reaksi alkilasi juga gitu. Nah, ini adalah soal-soal latihan yang mungkin nanti bisa kalian kerjakan. Nah, jadi coba
misalnya ketika diminta meramalkan produk, ya jangan hanya meramalkan, bisa kalian buat mekanisme reaksinya gitu ya. Jadi ini gimana sih, mana yang putus? Terus AlCl3 ini Al-nya nyumbang apa sih? Proton kah, atau dia nyumbang elektron kah, atau dia donor atau aseptor atau seperti apa gitu. Terus mana yang menyerang, mana yang tersubstitusi, mana yang lambat, mana yang cepat gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa coba berlatih seperti itu gitu. Jadi untuk kimia organik yang paling penting hanya kalian paham reaksi gitu. Jadi SN1 itu karakternya seperti apa sih? SN2 karakternya seperti apa? E1 seperti apa? Yang penting itu aja, kalau kalian udah hafal ya reaksi-reaksi itu ya mungkin nggak jadi masalah gitu ya. Dan mungkin tata nama gitu ya, udah cukup gitu ya. Nah, selanjutnya adalah reaksi sulfonasi. Jadi reaksi contoh ini saja, ini ada contoh. Jadi, contohnya adalah bensin dengan SO3 dengan katalis asam sulfat. Nah, ketika reaksi sulfonasi ini jadinya bensin sulfonat gitu. Ini adalah bensin sulfonat. Nah, ini tadi kalau kita punya ini adalah alkilasi Friedel-Crafts contoh lagi gitu ya. Dengan menggunakan katalis AlCl3 ada bensin dengan isopropil klorida, jadinya ini isopropil bensin gitu ya. Nah, produk ini itu biasanya lebih banyak, mayor gitu, lebih komposisinya atau persentasenya lebih banyak dibandingkan yang ini gitu. Kalau ini bisa didapatkan ketika isopropil klorida yang kita pakai itu berlebih, jumlahnya sangat banyak. Nah, kalau jumlahnya ini sangat banyak, mungkin ini jadi mayor, kesetimbangannya bergeser gitu. Jadi yang semula ini sedikit, ini jadi banyak. Tapi kalau kita pakai seperti ini, 1:1 gitu ya, ya ini mungkin produk mayor, sedangkan ini adalah sangat sedikit kita temukan, mungkin ya di bawah 10% gitu. Mungkin ini bisa 90%, ini 10% gitu. Nah, tapi kalau ini sangat berlebih, misalnya ini 1, ini 5 mol gitu ya, 5 kalinya gitu misalnya. Mungkin kebanyakan produknya adalah ini mungkin. Nah, bisa 80% mungkin, ini 20%. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini ada substitusi. Jadi, nah, yang perlu kalian cermati di sini adalah ini, letak. Nah, kalau kita tadi belajar ada orto, meta, para, di sini kalian harus ingat gitu, ada sedikit aturan gitu. Kalau di sini ada misalnya gini, contohnya klor. Klor itu pengarah orto dan para. Sedangkan nitro itu mengarahkan ke meta. Jadi kalau ada gugus lain yang masuk, gitu, misalnya ada nitrobenzen gitu ya. Nah, ketika ada klor masuk, misalnya ada substitusi dengan klor gitu ya, klor nanti akan masuk sebagai meta gitu. Jadi misalnya ada meta kloro nitrobenzen gitu ya. Jadi senyawanya nanti jadi seperti itu. Jadi posisinya kloro itu nanti ada di meta gitu ya. Berjarak atau ada satu, nah, seperti ini misalnya. Nah, ini adalah meta. Jadi kalau tadi misalnya ada nitro, terus misalnya ada gugus klor masuk, gugus klor nanti letaknya di sini. Jadi posisinya adalah nitro ini akan mengarahkan gugus klor ini masuknya kemana? Substituen itu masuknya kemana? Nah, jadi dalam benzen nanti ada ini gugus nitro, nah, itu akan menempati posisi mana, terus dia mengarahkan gugus selanjutnya itu kemana. Nah, itu yang penting kalian cermati nanti ya. Nah, dia mengarahkan orto, meta, atau para. Gitu. Nah, misalnya klor mengarahkan ke nitro, gugus nitro mengarahkan kemana. Gitu ya. Jadi nanti kalian cermati. Yang penting itu. Jadi nanti di soal mungkin kita juga nggak akan apa menyebutkan produknya apa gitu. Jadi kalian akan diminta meramalkan atau memprediksi kalau misalnya nitrobenzen direaksikan dengan HCl misalnya. Kira-kira produknya apa sih? Nah, kalian harusnya sudah tahu gugus nitro itu mengarahkan apa? Mengarahkan ke orto, meta, atau para gitu. Nah, ini orientasi gugus nitro gitu ya. Dalam aromatik tersubstitusi pertama gitu ya. Jadi kalau kalian punya ini fenol gitu ya. Terus ada klorobenzen gitu ya. Ada bromobenzen, ada nitrobenzen. Nah, itu kalau kalian tambahkan gugus nitro gitu. Nah,
melalui proses nitrasi gitu ya. Jadi kalau ada kalian punya HNO3 ditambahkan dengan ini, misalnya fenol atau mungkin klorobenzen atau mungkin terus saja menggunakan katalis asam sulfat melalui proses nitrasi gitu ya. Hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau misalnya kalian pakai fenol, dapat produknya antara orto dan para itu setengah-setengah gitu. 50%, 50%. Nah, tapi kalau gugusnya itu nitro, terus yang masuk adalah gugus nitro lagi, hasilnya adalah meta. Karena nitro itu adalah pengarah meta gitu ya. Nah, makanya produk mayornya adalah meta gitu ya. Nah, kalau OH itu adalah pengarah orto dan para. Gitu. Jadi dari sini kalian harusnya bisa mengambil kesimpulan, oh kalau gugus OH berarti kita bisa mengarahkan ke orto atau para. Nah, kalau gugus CH3 sama. Jadi gugus CH3, halida, OH itu cenderung mengarahkan ke orto dan para. Sedangkan nitro cenderung mengarahkan ke meta gitu ya. Nah, ini sama. Kalau kalian lihat ini adalah proses brominasi gitu ya. Dari anilin gitu. Ini benzen, turunan benzen yang namanya anilin gitu. Nah, ini adalah benzen yang turunan benzen yang namanya anilin. Ada gugus NH2. Nah, NH2 itu mengarahkan kemana gitu ya. Nah, NH2 itu cenderung mengarahkan ke orto dan para gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi produk meta itu hampir tidak diperoleh gitu. Kalau pun diperoleh ya persentasenya cukup kecil gitu. Dan reaksi ini cenderung mudah, tidak memerlukan katalis. Jadi kalau kalian punya gas brom, terus ini anilin, juga biasanya bentuknya bisa gas gitu ya, atau sedikit cair gitu ya. Kalian alirkan, terus kalian kontakkan gitu ya, kalian kontakkan dalam satu ruang tertentu gitu ya, satu wadah gitu. Ya bisa dengan spontan membentuk produk ini. 2,4,6 tribromoanilin gitu. Jadi kalau kalian punya gas brom berlebih dan benzen gitu dan anilin gitu. Nah, spontan bisa membentuk ini tanpa adanya katalis, entah itu panas, entah itu katalis asam atau apapun. Jadi kalau kalian kontakkan dalam wadah pasti bisa langsung terbentuk dan cenderung reaksinya berjalan spontan gitu. Nah, ini sama, ini reaksi nitrasi. Nah, kalau reaksi nitrasi sama. Karena dia pertama ada gugus nitro, jadi dia mengarahkan ke meta gitu. Nah, ini. Makanya setutuainya hasilnya seperti ini gitu ya. Meta dinitrobenzen. Nah, jadi mungkin kalau dari sini kalian harus tahu gitu ya. Dia gugus yang sudah ada itu mengarahkan produk atau substituen selanjutnya kemana? Ke orto, meta, atau para gitu. Ya pilihannya cuma 3 gitu. Kalau nggak orto ya meta, kalau nggak meta ya para gitu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan gitu. Nah, ini ada toluen. Kalau kita sulfonasi gitu. Kita lakukan reaksi sulfonasi, kira-kira persentase yang kita dapatkan seperti ini. Nah, jadi gugus toluen ini mengarahkan ke para dan orto gitu. Nah, sedangkan meta itu ya kalau didapatkan ya cuma sedikit gitu ya. Karena gugus CH3 ini cenderung mengarahkan kedua ini, orto atau para, tapi tidak mengarahkan ke meta gitu. Nah, kalau realitanya tetap aja sebenarnya. Jadi kalau kita di lab atau di industri gitu ya, ya sebenarnya orto meta para itu akan diperoleh. Nah, cuma komposisinya. Jadi sebenarnya acuan-acuan yang di sini, yang ada di sini misalnya, itu adalah gambaran hasil sebenarnya. Jadi kalau realitanya tetap diperoleh, orto meta para itu tetap ada, cuma hanya komposisinya yang mungkin sangat minor gitu ya. Jadi pasti ada yang sangat kecil karena masing-masing gugus ini punya kecenderungan untuk mengarahkan produknya kemana gitu, mengarahkan substituen selanjutnya kemana.
Nah, ini sama, ini tadi kita sudah sering bahas tadi. Nah, mengarahkan ke meta. Kalaupun ada produk lain, seperti orto ya, sedikit. Kita cuma hanya dapat 7% gitu. Nah, itulah buktinya kalau gugus nitro itu lebih mengarahkan ke meta gitu ya. Bukan ke orto atau bahkan para gitu. Nah, ini toluen. Terus kalau kita lakukan reaksi nitrasi gitu ya, dengan adanya tambahan asam sulfat, ya bisa kita peroleh semua. Para nitrotoluen, meta nitrotoluen, atau orto nitrotoluen. Nah, bisa kita peroleh semua gitu ya. Jadi yang mana yang terbentuk dominannya tadi kita lihat C3 itu mengarahkan kemana. Nah, realitanya juga sama, tiga-tiganya terbentuk, cuma yang namanya ada gugus pengarah, CH3 ini yang menjadi gugus pengarah gitu. Nah, itu nanti akan menentukan mana yang akan jadi produk utama gitu. Jadi kalau kalian di ujian diminta meramalkan ya jangan jawab tiga-tiganya gitu ya. Nah, karena yang diminta adalah yang biasanya yang mayor aja. Jadi kalau semuanya kalian jawab ya kita nggak tahu kalian paham atau tidak gitu. Nah, ini sama kalau kalian lihat gugus klor ini, nah, itu dia mengarahkan ke orto dan para gitu. Mungkin persentasenya bisa 50-50 gitu. Nah, ini gambarannya seperti ini. NH2 itu mengarahkan ke orto para. Nah, OH gugus alkohol, hidroksil mengarahkan ke situ ya. Jadi ada kecenderungan nih. Alkil halida mengarahkan ke orto para. Nah, ya ini gambaran aja, tapi gugus itu kan sangat banyak. Nah, gugus kan lebih banyak, jadi ada gugus mungkin sulfonasi, ada gugus sulfonat gitu ya, ada gugus mungkin nitril dan lain-lain gitu ya. Nah, itu nanti kalian harus pelajari. Jadi kalau kalian hanya lihat di PPT ini hanya sekedar apa ya? Jadi ini adalah bagian kecil aja. Jadi bagian kecil dari sekian banyak gugus yang ada gitu. Jadi kalau kalian belajar kimia organik di buku ya pasti gugus sangat banyak gitu. Ini hanya berapa aja. Jadi nanti kalian sebenarnya bisa, kalau kalian ingin belajar lebih ya harusnya kalian bisa buka buku. Terus kalian bikin sendiri tabel atau catatan. Kalian ringkas sendiri. Jadi buku itu kalian ringkas sendiri gitu ya. Oh, gugus OH ini mengarahkan kemana? Gugus ini mengarahkan kemana? Jadi kalau kalian bisa bikin ringkasan seperti itu ya nanti belajarnya cenderung mudah gitu ya. Ini penjelasannya. Jadi penjelasan resonansi di benzen gitu. Mana yang melepas elektron gitu. Nah, itu nanti penjelasannya penjelasan seperti ini. Jadi kalau mungkin kalian sudah mengenal bentuk kanonik gitu, canonical form gitu. Nah, ya ini adanya resonansi itu ya menciptakan bentuk-bentuk macam-macam gitu. Bentuk intinya adalah untuk mencapai kestabilan gitu. Jadi bentuk-bentuk ini tuh berubah-ubah tergantung lingkungan gitu. Nah, agar bisa mencapai bentuk kestabilannya itu seperti apa. Nah, jadi semua ya betul aja kalau bentuknya misalnya tiba-tiba ada muncul ikatan rangkap 3 ya mungkin aja. Tapi itu kan sifatnya sementara, bukan produk atau bukan hasil akhir gitu. Itu kan mungkin adalah produk intermediate atau produk antara gitu ya. Nah, ini sintesis senyawa menggunakan ini. Nah, ini sama, kita dasarnya sama. Kalian tetap harus tahu pengarah gitu. Mana yang mengarahkan. Mengarahkan ke orto atau meta atau para gitu. Dasarnya itu yang paling penting. Nah, benzen kalau kita tambahkan klor dan kita gunakan katalis FeCl3, kita bisa dapat turunan benzen, namanya klorobenzen gitu ya. Terus kalau kita nitrasi, kita tahu alkil halida mengarahkan ke orto dan para. Dapatnya ini, orto kloronitrobenzen dan para kloronitrobenzen. Nah, kalau kita dapatkan dua ini gitu ya. Nah, benzen juga sama. Benzen kalau kita nitrasi dengan katalis asam sulfat, dapatnya nitrobenzen.
Kalau kita klorinasi dengan katalis FeCl3, nah, mengarahkan ke gugus nitro ini akan mengarahkan ke meta, gitu ya. Dapatnya adalah metakloronitrobenzen. Nah, mungkin di ujian soalnya juga mirip-mirip seperti ini nanti ke depannya, gitu ya. Jadi reaksinya mungkin nanti bisa bersambung, gitu. Jadi mungkin di ujian setelah bensin direaksikan dengan klor, terus nanti direaksikan dengan ini, kira-kira ramalkan produknya apa, gitu. Atau mungkin nanti dibalik, gitu ya. Kalau tahu produknya ini, senyawa ininya apa. Nah, kalian diminta meramalkan reaktan awalnya apa. Nah, jadi kalian harus tahu kalau ini dikembalikan lagi bisa jadi apa gitu. Nah, ini sama. Ini adalah yang pertama masuk adalah gugus nitro. Terus kita substituen yang kedua adalah gugus brom. Terus substituen yang ketiga, nah, jadinya seperti ini ya. Jadi yang selanjutnya tersubstitusi adalah bukan gugus ketika ditambahkan katalisnya menggunakan Fe dan kita tambahkan HCl, bukan gugus klor yang masuk gitu. Klor bukan mensubstitusi. Jadi yang berubah adalah gugus nitro. Nitro nanti berubah menjadi gugus NH2. Nah, reaksi pemutusannya kira-kira seperti ini. Nah, ini nanti lepas jadi HCl. Nah, diperoleh lagi ya, HCl dalam bentuk cair gitu. Dan katalisnya Fe. Nah, ini sama. Ini tadi ada tahap lambat, jadi kalian perlu ingat-ingat kalau benzen menjadi produk antara. Itu pertama adalah tahapannya lambat. Jalan reaksinya cenderung lambat. Tapi ketika setelah tahap antara menjadi produk akhir atau final product, reaksinya cenderung cepat gitu. Nah, yang paling penting itu aja. Nah, nanti kalian bisa buktikan, bisa coret-coret gitu. Jadi ini reaksi Friedel-Crafts, gitu. Alkilasi Friedel-Crafts. Gitu. Menggunakan AlCl3, produknya seperti apa gitu. Nah, ikatan rangkapnya putus. Nah, jadinya alkil benzen. Ini adalah benzen. C6H5 adalah benzen gitu. Ini mengalami sulfonasi menjadi asam benzen sulfonat. Jadi sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya. Gambarnya juga sudah ada gitu. Ini alkilasi Friedel-Crafts. Jadi ada nitrasi, ada halogenasi dan alkilasi Friedel-Crafts. Nah, ini nanti bisa kalian coba juga gitu ya. Soal-soal di PPT ini. Nah, sekarang kita belajar yang namanya polisiklik. Jadi polisiklik itu adalah polimer dari benzen. Gitu. Nah, yang paling sederhana itu adalah naftalen. Jadi dua benzen ini, dua cincin benzen yang menjadi satu, itu namanya naftalen. Mungkin kalian pernah atau sering jumpai ya ketika tahu mungkin kapur barus gitu ya. Atau mungkin ini pengharum kamar mandi gitu ya. Nah, itu biasanya ada senyawa ini, naftalen. Gitu. Jadi ingredients-nya utamanya adalah ini, naftalen. Nah, jadi naftalen itu gambarnya seperti ini. Nah, terus kalau ada 3 cincin lurus gitu ya, 3 cincin benzen yang tersusun lurus seperti ini, itu namanya antrasen. Kalau bengkong dan tidak lurus gitu ya, ada satu yang tidak lurus itu namanya fenantren. Nah, jadi ada cincin. Jadi cincin benzen yang di sini ini jumlahnya terbatas gitu. Jadi ini adalah yang paling simpel gitu. Ada naftalen, antrasen, fenantren adalah yang paling simpel. Bisa jadi 50 cincin benzen kumpul di satu juga bisa gitu ya. Jadi kalian nanti punya bayangan gitu. Jadi jangan dibayangkan cincinnya itu ya sesimpel ini gitu. Jadi nanti bisa jadi ada 50, ada berapa gitu ya. Ada mungkin bisa 100 gitu ya. Yang mungkin saja gitu. Nah, ini adalah contoh grafik gitu. Grafik itu adalah karbon yang paling ini. Jadi ini biasanya ini adalah untuk material-material yang memang tahan untuk suhu tinggi gitu. Grafik. Jadi kalau kalian lihat bentuknya seperti ini. Jadi ini mungkin potongan, ini mungkin belum full grafik gitu ya. Jadi
grafit ini tersusun dari benzen yang sangat banyak. Bentuknya seperti sarang lebah nanti gitu ya. Kira-kira kalau kita susun lagi, kita tambahkan di sini gitu ya. Ya nanti kira-kira bentuknya seperti sarang lebah. Jadi karena bentuknya sangat kompleks dan cincin benzen yang sulit diputus gitu ya. Jadi senyawa grafit ini butuh suhu sangat tinggi gitu, untuk melelehkannya gitu. Jadi karena sangat stabilnya gitu. Nah, meskipun dia bukan logam, karena hanya tersusun dari C, H, dan O gitu. Tapi karena strukturnya yang kompak gitu ya. Nah, jadi menyebabkan grafit ini memang perlu suhu tinggi gitu, bisa di atas 1000 gitu, bahkan bisa di atas 1000 untuk menghancurkannya atau meleburkannya gitu. Dan ini sendiri sekarang juga sedang giat-giatnya untuk dijadikan macam-macam gitu ya. Aplikasi ke baterai, kemungkinan senjata gitu ya. Atau mungkin juga ini, kalau kalian belajar yang lagi ngehit sekarang mungkin roket gitu ya, teknologi roket gitu ya. Nah, untuk dapat meluncurkan roket ya kita harus cari material, advance material gitu. Advance material yang punya karakter yang emang tahan suhu tinggi, tahan tekanan tinggi gitu ya. Nah, karena di atmosfer, keluar dari atmosfer bumi, ya suhunya sangat berbeda dengan yang ada di bumi gitu. Nah, jadi butuh material yang emang sangat kuat gitu ya. Ya salah satunya grafit ini yang sering dipakai ya macam-macam untuk roketnya sendiri, bahkan untuk satelit, untuk macam-macam gitu ya. Nah, karena dia punya struktur yang emang kuat gitu ya, dibandingkan kalau kita pakai logam gitu. Nah, ini ada senyawa hidroksidik yang lain. Jadi ini adalah triptofan. Ini adalah salah satu golongan asam amino gitu. Asam amino yang esensial untuk tubuh kita. Jadi senyawanya macam-macam. Jadi ada yang benzen ketemu benzen seperti ini gitu ya. Ada yang benzen ketemu cincin rantai 5 seperti ini gitu ya. Nah, ini ada kalau untuk naftalen, kalian perlu ingat-ingat ya. Ada namanya cincin alfa dan beta. Nah, cincin alfa ya ini. Letaknya alfa di sini. Jadi ngitungnya yang dekat dengan ini. Kan batasnya ini gitu. Nah, ini adalah alfa. Yang samping ini beta. Nah, kalau kalian lihat di sini kan alfa. Ini alfa nitro naftalen gitu ya. Kalau pakai nomornya tergantung kalian mau beri nomor dari mana. Tapi berilah nomor yang dekat ini, dekat garis ini ya, dekat gabungan dari dua cincin benzen gitu. Jadi dan arahnya tergantung kalian. Kalau kalian mungkin nomor satunya dari sini ya berarti 8 jarum jam gitu. Tapi kalau kalian arahnya dari sini ya berarti searah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Tergantung ya. Nah, ini jumlah ketentuan dalam senyawa. Nah, kalau ini jelas jumlahnya adalah 10 elektron P gitu. Jadi elektron P-nya harus punya rumus ini. 2N+2 seperti rumusnya alkana gitu ya. Alkana kan rumusnya CnH2n+2 gitu ya. Nah, tapi kalau di sini 2n+2 itu adalah rumus jumlah elektron P untuk polisiklik ya. Dia harus memenuhi ini. 2n+2. Kalau dia tidak memenuhi ini, ya berarti dia bukan polisiklik, bukan golongan polisiklik. Jadi kalau nanti ditanya atau ada soal manakah struktur atau disuruh milih mana yang merupakan polisiklik, ya, kalian harusnya tahu gitu ya, mana yang polisiklik dan mana yang tidak polisiklik. Karena kalian paling tidak tahu 3 aturan utama ini gitu. Nah, ini tadi hanya masalah aturan di mana orto, meta, para gitu ya. Nah, mungkin ini untuk hari ini gitu ya. Jadi hari ini paling tidak kalian sudah belajar benzen dan turunannya, terus letak substituennya, terus pengarahnya. Jadi orto, meta, para itu diarahkan oleh gugus yang pertama ada di benzen gitu ya. Jadi gugus yang pertama ada di benzen itu yang kalian jadikan acuan untuk sebagai pengarah gitu, untuk gugus selanjutnya.
Jadi kalau misalnya nanti ada 3 kali reaksi, misalnya reaksi 3 tahap gitu ya, 3 reaksi substitusi ya. Nah, kalian harusnya tahu gugus-gugus ini selanjutnya mengarahkan kemana gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nggak dari penjelasan ini? Ya, silakan kalau ada yang mau tanya ya. Jadi hari ini Bapak, ya, silakan. Pak, untuk ini Pak, apa kan tadi kan ada karakteristik ya Pak, kalau beberapa gugus fungsi itu bisa mengarahkan ya Pak ya. Itu cuma berlaku kalau seandainya kan di benzinannya itu awalnya cuma ada 1 gugus doang ya Pak. Maksudnya 1 gugus doang gimana? Bentar. Kayak yang ini Pak, ini berarti Pak, kalau seandainya kan, maksudnya dia itu bisa mengarahkan para dan orto, kalau seandainya kan cuma ada 1 gugus OH gitu Pak. Kalau seandainya kan ada 2 gugus yang berbeda gimana Pak reaksinya? Apa bakal mengikuti kayak gini juga? Nah, nanti kalian lihat. Misal, ketika maksudnya gini, atau maksudnya gini, apakah ketika pertama tiba-tiba ada 2 gugus, misalnya NH2 dan OH gitu misalnya, Iya, Pak. gimana? Iya Pak, kalau awalnya ada 2 gugus. Nah, kalau awalnya ada 2 gugus, misalnya gini ya, ada NH2 dan OH misalnya. Kebetulan NH2 dan OH ini kan mengarahkan orto dan para gitu ya. Berarti kalau misalnya kita selanjutnya ada Cl, ada klor gitu ya, reaksi klorinasi misalnya. Berarti klor itu kan nanti arahnya ke orto atau para gitu kan. Dari NH2 atau OH gitu. Kita kan ngitungnya nanti jadi NH2 atau OH gitu. Nah, untuk tahu NH2 atau OH, ya kita kembali lagi. Kalau misalnya di awal ada 2 gugus NH2 dan OH, kalian harus pegang prioritas utama yang lebih tinggi mana antara NH2 dan OH. Nah, kalian harus tahu itu dulu ya. Jadi kalau ada 2 atau bahkan 3 gugus di awal, misalnya terikat benzen itu ada 2 atau bahkan 3 gugus gitu ya. Misalnya kebetulan ada NH2, kebetulan ada OH, dan kebetulan ada Cl gitu misalnya ya. Misalnya ada senyawa gitu ya. Di benzen itu terikat 3 gugus, ada NH2, OH atau bahkan Cl gitu. Terus kita klorinasi lagi gitu misalnya. Nah, kalian harus tahu dari 3 gugus itu yang jadi prioritas tertinggi yang mana? Kalau misal kalian menganggap OH itu lebih tinggi daripada NH2 dan Cl gitu misalnya ya. Nah, kalian lihat OH itu pengarah apa? Kalau OH mengarahkan ke orto dan para ya, kalian bisa langsung dari situ gitu kan. Berarti Cl yang selanjutnya masuk itu ya arahnya orto dan para. Tapi kalau misalnya Cl yang masuk itu orto dan paranya sudah dipakai oleh gugus lain, misalnya NH2 dan Cl itu sudah ada di tempatnya orto dan para dari OH, berarti kan artinya tidak bisa disubstitusi, tidak bisa masuk. Jadi artinya Cl yang baru itu kan tidak bisa masuk karena letaknya dia yang diarahkan oleh OH untuk masuk ke orto dan para itu sudah diisi oleh gugus lain, gugus yang ada sebelumnya gitu. Jadi, nah sekarang kalau sudah diisi gimana ya? Kita lihat lagi NH2 mengarahkan kemana? Nah, kalau misalnya selanjutnya setelah OH prioritas tertingginya adalah NH2 gitu ya. Setelah OH, di bawahnya OH ada NH2 misalnya. NH2 kita lihat, NH2 kebetulan juga sama, pengarah orto dan para. Gitu. Jadi kita lihat juga, cek juga. Kalau NH2 ini kita anggap yang utama, sekarang kita arahkan ke orto dan para dari NH2, kira-kira sudah terisi atau belum? Gitu. Kalau sudah terisi, ya berarti prioritas terakhir, kita ke Cl gitu ya. Nah, dari Cl ini, orto dan paranya udah keisi atau belum gitu. Kalau misalnya belum ya kita bisa masukkan atau substitusikan Cl itu ke situ gitu ya. Nah, jadi kita lihat kemungkinan itu kita lihat. Nah, jadi paling tidak tadi pertama kalian harus paham aturan tata nama gitu. Karena aturan tata nama menentukan mana yang jadi prioritas. Jangan sampai kalian salah memprioritaskan. Misalnya kalian anggap Cl itu lebih prioritas dibandingkan dengan OH atau NH2 gitu ya. Nah, kalau kalian salah menentukan itu kan udah pasti jawaban kalian pasti salah gitu. Nah, kalau kalian sudah tahu mana yang lebih diprioritaskan, kalian harus tahu gugus yang kalian jadikan prioritas utama itu mengarahkan kemana? Orto kah, meta kah, atau para? Nah, kira-kira seperti itu. Gimana? Ada yang masih dibingungkan nggak? Oh, sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Nah, jadi nanti tolong dicek gitu ya. Jadi makanya tadi saya minta kalau bisa kalian belajar buka buku gitu ya. Kalian bisa rangkum sendiri. Pengarah orto, meta, dan para itu gugus apa aja sih? Apakah hanya yang ada di tabel ini gitu ya? Atau bahkan lebih gitu ya?
Nah, harusnya ya lebih gitu kan, karena gugus itu kan sangat banyak. Nah, ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, jadi pertanyaannya bagus, cukup bagus ya. Jadi karena kalian kalau di ujian nanti biasanya cenderung apa ya? Cenderung salah gitu, cenderung salah menganalisis atau memberi prioritas kepada gugus fungsi gitu. Jadi ya kebanyakan masih salah gitu. Jadi kadang ada yang menganggap OH itu lebih tinggi, kadang ada yang mungkin menganggap Halido itu lebih tinggi gitu ya. Jadi ya ada banyak versi gitu. Nah, padahal kalau kalian sudah tahu mana yang lebih tinggi ya pasti jawaban itu satu gitu ya. Mungkin macam-macam gitu ya. Bapak, Ya, Gabriel. ini kan di Google Drive itu belum ada PPT-nya. Saya boleh minta nggak ya, Pak? Yang ini. Iya, Oh, ya nanti saya share. terima kasih, Pak. Ya, kelihatannya yang ini aja yang belum ya. Yang lainnya sudah kan ya? Di Google Drive tuh habis alkena dan alkuna langsung lipida, polimer, sama aromatik, Pak. Oh ya, betul. Berarti tinggal PPT yang ini yang belum di-share gitu. Ya, nanti saya share. Ya, terima kasih. Iya. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi nggak dari yang lain? Ya, soal-soal yang seperti ini nanti tolong dikerjakan ya. Jadi tolong buat latihan sendiri. Produknya mayornya apa, gambarnya seperti apa, tata namanya apa. Jadi kalau ada soal seperti ini ya jangan dikerjakan hanya dapat produknya apa gitu. Jadi coba dilatih sekalian beri tata nama, terus kalian membuat mekanisme reaksi, produk mayornya apa, atau mungkin ada kemungkinan produk lain enggak gitu ya. Jadi tolong dicoba gitu. Nah, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Bapak, Ya. ini recordingnya di-upload di mana, Pak? Kalau recording mau diupload nggak apa-apa, nanti saya upload. Sementara memang recording ini belum diupload di mana-mana. Kalau mau diupload di Google Drive ya nggak apa-apa, nanti bisa diupload sekalian dengan materi-materi apa ini, materi-materi kimia organik. Iya, Pak, di-upload aja, Pak. Ya, nanti saya upload ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dari materi kita hari ini. Jadi karena mungkin setelah ini kan ada lipid gitu. Jadi di lipid nanti atau yang di polimer di semakin ke belakang nanti basicnya adalah ya ini alkena, alkuna gitu ya. Jadi alkohol, keton gitu ya. Jadi alkanal, aldehid atau ether, terus karboksilat dan ester gitu. Jadi terus ada reaksi-reaksi substitusi, eliminasi gitu ya. Yang paling penting basicnya itu aja gitu ya. Jadi makin ke belakang nanti kalau kalian bingung di awal, ya mungkin ke belakang nanti akan lebih bingung gitu ya. Karena kalau kita sudah membahas lipid, membahas macam-macam polimer, itu strukturnya kan sudah lebih besar. Bukan struktur yang kecil gitu ya. Kalau ini kan masih kecil, masih ya cenderung kecil gitu ya. Nah, tapi nanti kalau sudah kita bicara ke arah polimer, lipid itu kan strukturnya cenderung meruah gitu, cenderung besar gitu. Dan reaksinya juga cenderung macam-macam gitu ya. Jadi kalau kalian belum paham di awal ya tolong apa ya kesempatkan untuk baca lebih gitu. Jadi biar kalian bisa mengikuti nanti kalau lipid atau polimer gitu. Nah, ada lagi yang mungkin mau ditanyakan dari materi hari ini. Nah, sebelum minggu depan nanti kita ke lipid ya. Pak, kalau boleh saran, nanti recordingnya upload di YouTube aja, Pak. Jadi nanti tinggal nyantumin link aja, biar gampang bukanya. Soalnya kalau ini recordingnya di upload di YouTube aja, Pak. Soalnya kayak Bu SBM gitu. Soalnya kalau di Drive kadang loading terus kalau kepanjangan. Ya, oh ya, biasanya seperti itu Pak. Boleh nggak apa-apa. Nanti kalau ini saya upload di YouTube juga nggak apa-apa. Ya nggak apa. Jadi kalau misalnya ada saran, silakan sampaikan gitu. Ya nanti pokoknya harapan saya kuis 2 dan UAS tolong dimaksimalkan karena ya mungkin buat nutupi kuis 1 dan UTS gitu ya, mungkin kurang maksimal gitu. Jadi benar-benar nanti belajarnya
lebih kan gitu. Ya kalau kalian dapat soal esai, jawabnya jangan panjang lebar gitu ya. Apa intinya? Jadi kemarin bahaya yang jawabnya itu cukup, menurut saya cukup panjang gitu ya. Jadi ada yang sampai setengah halaman, ada yang macam-macam gitu ya. Jadi tapi itu cukup panjang. Maksudnya gini, kalau kalian dapat esai, pertanyaannya apa? Misalnya ya langsung aja jawab. Misalnya kepolarannya kenapa? Nggak usah disebutkan karena ini gitu ya. Jadi intinya apa? Jadi waktu kalian itu biar nggak terbuang gitu ya, untuk mengerjakan yang lain gitu. Karena kan gini, kalau kalian kemarin cermati di UTS itu kan ada poin-poin gitu ya. Misalnya nomor 1 poinnya sekian, nomor 2 poinnya sekian. Nah, kalian udah coba cari manajemen waktu gitu. Oh, poin mana sih yang paling maksimal dan saya bisa ambil gitu. Ya itu yang mungkin bisa kalian maksimalkan. Jadi jangan terjebak dengan kadang-kadang poin yang kecil gitu ya. Tapi jawaban kalian cukup panjang dan menyita waktu gitu ya. Jadi mungkin manajemen waktu kalian juga perlu diperbaiki gitu ya. Ya, jadi yang poin-poin yang mungkin cukup besar nilainya ya mungkin kalian bisa coba kerjakan gitu ya, karena kan kalaupun betul ya lumayan gitu ya, kalaupun salah ya tetap ada nilai kan kalau bisa gitu. Kalau multiple choice kan nggak salah kan pasti 0 gitu kan. Ya, ada lagi mungkin pertanyaan atau mungkin masukan atau apa, silakan ya. Sudah absen semua tapi ya. Absennya sudah bisa semua kan ya tadi? Bisa, Sudah, Pak. Pak. Sudah bisa. Sudah, Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan apa? Kalian sudah ikut lomba-lomba belum? Belum, Pak. Ya, ikut aja kalau kalian ada ide ya bisa komunikasi gitu ya. Jadi kalau kalian lomba-lomba kan sangat banyak, cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian ada ide, sebenarnya materi-materi kuliah di sini kan sebenarnya apa ya? Harusnya bisa mengakomodir ide-ide kalian gitu kan. Kalau kalian mungkin pas kuliah gini tiba-tiba ada penjelasan yang misalnya menarik gitu, misalnya ada reaksi ini ketemu ini, terus kalian misalnya dapat informasi apa gitu, apa, atau misalnya sekarang misalnya ada lingkungan atau tema apa gitu. Kalau kalian menarik itu kan sebenarnya ya bisa dipikirkan ya, baik untuk PKM gitu ataupun lomba-lomba ya yang lain gitu, atau di tingkat kementerian gitu. Kan kalau kalian ya mungkin nanti kapan-kapan saya searching. Misalnya kemarin yang di ASEAN, lomba tingkat ASEAN itu Asia Tenggara, yang saya share, kalau kalian berminat sebetulnya sebenarnya ide itu kan cukup banyak gitu. Kalau kalian ikuti kuliah entah itu kimia organik atau apapun gitu, atau praktikum gitu. Ya sebenarnya kreativitas kalian harusnya kan bisa dari situ gitu ya. Nah, nanti tolong dicoba di ini. Nah, karena kan kalau tim ya mungkin kalian sekarang udah punya tim atau mungkin udah punya apa ya partner belajar yang emang apa ya, yang emang kalian sudah saling kenal gitu ya, mungkin bisa mulai dari situ gitu ya. Jadi untuk apa ya, untuk ke depan kalau misalnya ikut acara apa lagi, seminar atau apa gitu kan, kalian sudah punya apa ya itu partner kalian gitu ya. Siapa tahu nanti jadi partner untuk skripsi ataupun untuk pabrik gitu ya. Ya, di sini sudah ada kelompok belajar belum sih? Kalian ini selama 1 tahun sudah saling kenal atau sudah sering apa ada kelompok belajar gitu meskipun virtual. Kadang, ya, Pak. Kalian kenapa? Ada. Kadang-kadang, Pak. Soalnya ya. agak susah nih virtual, Pak. Kenapa? Susah gimana, Pak? Ya kan lebih enak offline gitu loh, Pak. Iya, enaknya offline. Kan kalian belum bisa offline ya. Ya ada beberapa yang mungkin asli Jogja, emang ya di Jogja gitu ya. Ada yang masih di luar Jawa gitu ya. Nah, memang beda. Jadi
ya karena pandemi ya ada plus minusnya lah. Ya mungkin kalau ada urusan yang emang harus tatap muka gitu ya emang mungkin jadi nggak enak gitu. Tapi di sisi lain juga ada plusnya gitu ya. Yang mungkin kita harus syukuri juga gitu. Ya, tapi paling enggak apa ya kalian ada ya semacam kelompok atau mungkin angkatan kalian bikin apa ya semacam belajar gitu ya. Jadi misalnya di bab ini misalnya di bab karboksilat yang saya ajari itu kalian dapat ini. Terus kalian sharing ke kelas lain atau misalnya sharing dengan teman dari kelas lain bukan satu kelas gitu ya misalnya. Ini temanya gimana? Maksudnya apa yang diajarkan, apa yang di sini nggak dapat, apa yang di kelas lain dapat gitu. Karena gini, takutnya UTS UAS itu kan apa ya? Kalau ini soalnya itu kan gabungan gitu. Gabungan dari pengajar-pengajar yang emang mengampu beberapa kelas itu gitu. Nah, kalau kalian hanya ikuti satu kelas, maksudnya gini, mungkin tanpa ada sharing gitu. Takutnya mungkin di materi saya mungkin ada yang saya kurang atau mungkin ada beberapa bagian yang emang tidak saya sampaikan gitu. Nah, mungkin tapi pada saat UTS atau UAS tiba-tiba keluar gitu ya soal itu. Nah, mungkin kalian juga cenderung nggak siap atau mungkin kurang bisa mengerjakan gitu. Nah, mungkin dengan adanya belajar itu ya itu salah satunya ya mengeliminasi faktor-faktor itu gitu. Jadi ketika mungkin di satu kelas lain ada yang kurang atau ada yang nggak dapat gitu. Jadi kalian bisa saling sharing dan kalian sendiri juga bisa mengulas gitu kan ya. Karena kalau kalian belajar itu kan mengajari yang lain itu kan ya bisa dibilang kalian tambah pintar gitu. Karena kan kalian juga akhirnya kan memposisikan diri sebagai guru gitu. Nah, mungkin itu sih masukan dari saya gitu. Jadi kalau kalian coba mengasah diri kalian gitu ya sama teman-teman gitu ya. Jadi kalau maju ya maju bareng gitu ya kalian. Jadi harapannya kan satu kelas kalau bisa ya lulus bareng gitu ya. Ya kan masuknya bareng ya bisa ya lulus bareng gitu kan. Ya, ada lagi ya mungkin dari kalian yang memang mau ditanyakan atau saran upload materi kah atau apa? Tapi buku-buku yang kemarin yang 3 yang tahun 2020 itu sudah ada di drive dan bisa kalian download kan ya? Yang saya upload. Sudah, Iya, Pak. Ya, itu buku cukup baru itu ya. Jadi baru terbit tahun 2020. Jadi mungkin jauh dengan Face Engine gitu ya. Jadi kalau kalian ikuti contoh soalnya ataupun pembahasannya ya mungkin lebih update gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Kalau enggak ya mungkin kita bisa akhiri ya pertemuan hari ini. Ada mungkin sekitar dia 40 menitan lah. Mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, pokoknya kalian aktif aja ya. Jadi selama kuliah, maksudnya aktif dalam segala hal ya, di kelas aktif, di luar kampus juga aktif gitu. Ikut ya maksudnya ya cobalah mencari sesuatu ketika selama kuliah gitu. Nah, karena kuliah itu kan harapannya kalian juga bisa apa ya dapat sesuatu gitu ya. Jadi kuliah itu bisa jadi untuk modal cari kerja bisa gitu ya, untuk melamar anak orang bisa gitu ya. Nah, untuk kalian buka usaha bisa, untuk jalan jadi kaya bisa gitu ya. Nah, jadi tapi yang mana yang mau kalian ambil gitu ya. Pilihan jalan itu kan banyak gitu. Nah, usahakan kalian selama kuliah dapat nilai gitu. Jadi jangan cuma hanya ya yang penting kuliah dapat IPK gitu ya. Nah, ada yang tanya lagi nggak? Nah, nanti kalau misalnya ada yang dibingungkan ya nggak apa-apa.
Kalau misalnya sekarang nggak ada pertanyaan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal yang memang masih bingung, bisa kontak saya gitu. Kalau saya free, ya insya Allah saya balas gitu. Nah, kadang-kadang soalnya saya sendiri juga, ya jujur aja, kadang-kadang waktunya sedikit kurang gitu. Jadi mungkin kalau ada teman kalian yang emang ngechat gitu, mungkin ngechat pagi gini, mungkin saya balasnya tengah malam atau mungkin balasnya besoknya gitu ya. Ya karena memang ada beberapa hal yang saya kerjakan gitu ya. Salah satunya riset dengan ya profesor-profesor di luar negeri gitu. Jadi memang ada beberapa kerjaan yang memang ya mungkin saya tidak bisa merespon dengan cepat gitu ya. Nah, tapi kalau saya ada waktu ya insya Allah saya respon. Jadi kalau saya ada waktu ya pasti saya respon secepatnya gitu. Saya usahakan respon secepatnya. Ya, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Kalau belum mungkin kita bisa akhiri, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat chat ke saya gitu, atau ke Bung Harini, silahkan gitu ya. Jadi menurut kalian siapa yang dianggap dianggap kalian bisa menjawab, enggak apa, saya atau Bung Harini ya sama saja gitu ya. Jadi terserah kalian yang enaknya kalian seperti apa. Gitu. Mungkin sementara saya cukupkan dulu. Nah, jadi kelas hari ini mungkin cukup sekian dengan upah absen. Absen terakhir sampai jam 11.50 nanti ya. Jadi kalau yang belum absen ya segera absen gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ada yang nanti nyusul bilang saya belum absen gitu ya. Mungkin sementara saya cukupkan dulu. Nah, terima kasih atas atensinya hari ini. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama.